Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Betapa banyak orang yang menunggu bulan Ramadan dengan mempersiapkan sebaik-baiknya amal, dan ada pula orang yang menantinya atau menunggunya dengan mempersiapkan agar ia tidak bisa berbuat dosa di bulan Ramadan. Para jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah, ketika kita sudah mengetahui bahwa bulan Ramadan adalah sebaik-baiknya bulan, maka pemain sinetron pun yang bahkan ia tidak berjilbab sebelum datangnya bulan Ramadan, ia mau tidak mau akan berjilbab karena ia tahu bahwa akan datang bulan Ramadan. Begitu pula orang yang pacaran, mereka tahu bahwa pacaran itu adalah perbuatan dosa, maka mungkin dari sebagian mereka akan berkata, hati-hati, pertemuan ini bukanlah sementara, karena pada dasarnya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bahkan orang yang pacaran selalu berkata, nanti ketemuannya nanti saja, karena mereka tahu bahwa dosa yang ia perbuat, dosa yang mereka lakukan di bulan Ramadan akan bisa berkali-kali lipat, dan pahala yang ia lakukan bisa berkali-kali lipat. Begitu pula orang yang sering dusta, bahkan orang yang berdusta pun berkata kepada sesama temannya yang berdusta, jangan berdusta karena ini adalah bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Maka mengapa masih ada orang yang berbuat maksiat di bulan Ramadan? Ini adalah tema yang saya ambil dari Ustadz Omar Mita, yang semoga Allah merahmatinya. Kita perlu tahu bulan Ramadan adalah bulan yang dimana syaitan telah dibelenggu oleh Allah Azza wa Jalla, yang dimana hanya tinggal kita dan diri kita yang bisa beribadah kepada Allah tanpa gangguan syaitan satupun. Para jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita perlu tahu mengapa banyak orang yang bisa melakukan dosa. Kita harus tahu faktor yang dimana orang-orang bisa melakukan dosa. Yang pertama, karena adanya nafsu. Kita perlu tahu betapa banyak orang yang bisa melakukan dosa itu karena nafsunya. Betapa banyak orang yang bisa melakukan sesuatu hal-hal yang buruk di luar Ramadan itu karena nafsunya. Maka perbaikilah nafsu kita sebelum datangnya bulan Ramadan. Maka betapa banyak orang yang tak bisa menahan nafsunya karena dia selalu mengerjakan perbuatan yang buruk, mengerjakan perbuatan dosa. Maka lakukanlah perbuatan baik itu dan persiapkanlah amal-amal soleh sebelum datangnya bulan Ramadan. Lalu yang kedua, adanya setan-setan yang tidak dibelenggu oleh Allah Azza wa Jalla. Kita perlu faham bahwa yang telah Allah lakukan, yang telah Allah perbuat oleh setan-setan yang dibelenggu oleh Allah Azza wa Jalla, itu hanyalah setan-setan yang besar. Lantas masih ada setan-setan kecil yang tidak Allah belenggu. Itulah kata para ulama yang telah disampaikan oleh Ustadz Omar Mita. Maka dari itu kita harus belajar bahwasanya nafsu dan juga setan-setan yang kecil ini, setan-setan yang tidak bisa berbuat banyak ini akan berkontribusi satu dengan yang lainnya untuk melakukan yang namanya perbuatan dosa dari diri manusia, dari diri kita pribadi. Entah itu berbuat dusta, berkhianat, makan makanan yang bukan haram, lalu meminjam barang yang bukan haram, dan kita selalu berwas-was ketika sholat. Itu adalah nafsu dan juga dari setan-setan. Yang contohnya adalah qarin. Betapa banyak orang yang ingin tahajud. Ketika orang ingin tahajud, kita malas. Ketika kita sudah bangun untuk tahajud, nanti dulu, maka itu adalah qarin. Maka barang siapa yang mengikuti qarinnya, maka barang siapa yang mengikuti nafsunya, maka itu adalah sebaik-baiknya, seburuk-buruknya orang dalam bulan Ramadan. Mungkin sesingkat-singkatnya kultum saya pada hari ini bisa diberi pembelajaran untuk kita semua. Semoga Allah mempertemukan kita di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya amal, dan semoga kita bisa termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.